Masih di Breaking News kasus Sambo, pemirsa kita langsung menuju ke Profesor Hipnu Nugroho. Prof, kalau kita tadi sebelum jeda membincangkan mengenai katakanlah seorang terdakwa yang sudah mengetahui dia merintangi penyidikan ataupun belum mengetahui ataupun tidak mengetahui begitu ya dia merintangi penyidikan. Bagaimana hakim menilai hal tersebut begitu? Ya, makanya sangat menarik tadi Mbak Ana kalau tadi sampaikan dihadirkan ahli psikologi forensik. Jadi kalau ahli psikologi forensik saya kok sepakat ya. Tapi kalau ahli tata negara ya memang sih bisa lah, tapi agak jauh ya. Itu menurut saya loh tapi ya. Tapi kalau ahli psikologi forensik ini kan akan melihat sejauh mana kegundahan seseorang dari pribadi masing-masing terdakwa. Apakah memang sama sekali tidak mengetahui, ataukah mengetahui, itu, ataukah ketaatan yang terbatas. Saya tidak tahu, makanya ahli psikologi forensik ini akan diterjemahkan oleh hakim. Karena begini Mbak, namanya ahli, keterangan ahli itu nilainya bebas, tidak mengikat. Beda dengan saksi. Hakim boleh memakai, boleh tidak. Dengan demikian keterangan ahli yang disampaikan itu ternyata ada keterkaitan subjek orangnya terdakwa dan keterangan saksi. Oh ternyata memang sama sekali tidak tahu. Sama sekali memang tidak tahu dari perintah nggak tahu. Apalagi tahunya setelah perhen. Bisa jadi. Itu akan dilihat nanti hakim dengan nilai alat buktinya isi petunjuk hasil renungannya. Inilah hakim renungannya dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa itu ternyata dia memang hanya memindahkan sampai di situ dan tidak terjadi apa yang terjadi. Itu bisa jadi. Kalau itu seperti itu, aspek knowledge of pending judicial proceeding tidak ada. Dan itu berarti menjadikan ringan. Atau mungkin bebas. Bisa jadi. Karena unsur knowledge ini yang saya kira paling berat. Sebab subjeknya adalah sebagai polisi semua. Lain di luar polisi, bisa nggak tahu. Tapi ini polisi. Yang tanda petik adalah propam lagi. Ya, perwira. Jadi olah TKP terkait dengan barang bukti yang akan dilakukan itu nuansa sebagai subjek pribadinya harus tahu juga. Sensitivitasnya ini sebagai barang bukti hanya memindahkan dalam rangka juga harus bertanya-tanya. Itulah yang harus diperdebatkan di dalam psikologi forensik ini nantinya. Artinya kehadiran ahli ini sangat membantu sekali ya Prof untuk mendukung pernyataan bahwa dia tidak merintangi penyidikan lantaran tidak tahu dia merintangi penyidikan begitu ya? Sangat membantu. Karena namanya seorang polisi walaupun secara norma polisi sebagai penegak hukum, apalagi sebagai penyidik propam, tingkat sensitivitasnya kan beda-beda. Bisa juga yang memang polos-polos nggak tahu bisa, tapi ada juga yang sensitivitasnya tinggi. Oh ini salah, berarti kita ingatkan. Bisa jadi Mbak. Nah itulah ahli psikologi forensik yang bisa membeberkan, bisa meyakinkan hakim nanti gitu. Prof, tadi menarik sekali pernyataan Prof yang mengatakan bahwa kalau untuk ahli psikologi forensik ini bagus begitu ya untuk membantu katakanlah membantu dari para terdakwa kalau hukum tata negara ini tampaknya kurang cocok begitu kan tadi Prof katakan ya. Nah ada satu terdakwa Baikuni Wibowo, dia ini diketahui melakukan transmisi atau pemindahan serta perusakan CCTV di mana Baikuni mendapatkan telepon dan arahan dari Cuk Putranto untuk melihat dan juga menyalin CCTV. Nah dia pada persidangan hari ini Prof menghadirkan psikiatri dan juga ahli hukum administrasi negara. Nah, bagaimana melihat administrasi negara ini, Prof? Tadi kalau untuk tata negara, Profesor bilang kurang tepat begitu. Bagaimana dengan administrasi negara dengan perihal yang didakwakan terhadap Baikuni Wibowo ini, Prof? Sepertinya juga kurang tepat ya. Kurang tepat. Kalau ahli administrasi, ahli psikologi betul. Karena untuk kejiwaan. Poligraf juga saya kira juga malah bagus untuk mendeteksi ini tahu atau tidak tahu ya. Karena ini sebetulnya kalau menurut saya loh Pak, maaf ya. Saya kembali pada fokus terhadap unsur tadi. Unsur itu unsur motif, unsur mengetahui. Ini bukan perintah dan tidak perintah. Ya, perintah dan karena namanya suatu penyidik itu sudah tugasnya. Perintah itu hanya urusan administrasi. Kalau menurut saya seperti itu. Sehingga suatu barang bukti ini akan dikemanakan dan diapakan, itu harus tahu. Karena ini yang terkait objek perkara. Kan gitu kan. Objek perkara harus dinilai bahwa ini akan dibawa ke suatu persidangan, akan membuka suatu permasalahan yang sedang disidangkan. Ini rusak, ini dihilangkan, ini diumpetkan, ini diganti, atau ini dirubah. Itu sebetulnya hanya itu. Hanya itu sebetulnya kalau kita bicara obstruction of justice itu. Makanya obstruction of justice itu terkait dengan
suatu tindak pidana tersendiri. Berbeda dengan kemarin. Jadi ada 2 kasus pembunuhan itu menimbulkan 2 tindak pidana, pembunuhannya sendiri dan kemudian perintangan barang bukti atau perusakan barang bukti. Ini yang membedakan seperti itu. Prof, tadi mungkin kita sudah bahas sedikit di awal ya, Prof. Nah, pertanyaannya begini, adilkah ketika para bawahan dari Verdi Sambo ini diadili di dalam ruang sidang dengan kasus ini begitu ya, dengan pernyataan mereka yang tidak mengetahui bahwa mereka adalah merintangi penyidikan begitu, adilkah ketika mereka diadili di persidangan ini dengan status terdakwanya dan juga mungkin ada yang di PTDH juga, Prof. Bagaimana ini melihatnya? Ya, masalah adil suatu yang sangat relatif, Mbak Ana, itu. Tapi yang kita lihat ini adalah bagian suatu perintah yang salah. Perintah yang salah diikuti tindakan yang salah, kan itu kan. Kenapa perintah salah? Nggak ada perintah merusak barang bukti, nggak ada. Nggak ada perintah untuk merintangi, nggak ada. Itu yang harus kita mulai. Jadi kita harus lihat hulunya dulu. Ketaatan yang luar biasa ini yang menjadi salah. Ketaatan yang tanpa batas itu yang menjadi salah. Disinilah yang menjadikan pencerahan bagi mungkin teman bapak-bapak polisi ketika perintah itu juga harus dinilai. Ini nalar atau tidak? Kaitannya dengan bukti atau tidak? Sesuai undang-undang atau tidak? Karena di dalam regulasi di Perkapolri sudah diturunkan sebetulnya. Sudah dijelaskan beberapa kali. Perintahnya itu kalau memang dilarang, ditolak. Perintahnya berundang-undang dia ditolak. Kan gitu kan. Ini yang menjadikan saya kira kasus ini menjadi cermin, Mbak, ke depan pada institusi Polri ketika ada suatu perintah-perintah bertentangan itu ya anak buah harus berani. Jangan sampai seperti ini ya. Akhirnya memang semua dianggap tidak tahu. Karena kunci tidak tahu, Mbak, ini menjadi kunci yang mematahkan unsur knowledge tadi. Bagaimana, Prof, ketika bawahannya tersebut artinya menolak perintah tersebut, malah akhirnya dia yang tersandung batu begitu, Prof? Ya, ini yang salah. Yang kadang-kadang di sinilah, Mbak. Saya pernah riset kayak itu, keluhan. Maaf ya, ini kita keluhan. Jadi yang kadang-kadang kalau tidak sesuai, tidak pas, karena jalurnya itu jalur tanda petik relasi kuasa. Prof, ada satu kasus, Prof, di luar yang bawahan melaporkan bahwa kepolisian di tempat tersebut ini tidak jujur begitu. Malah akhirnya dia yang dipindahkan, dia yang diperkarakan, seperti itu, Prof. Itu yang salah. Itu yang harus dibenahi. Saya banyak riset, Mbak, terkait itu, Mbak, keluhan dari kalau kita riset di lapangan empiris itu. Waduh, nggak berani, Prof. Saya bisa dipindah ini. Lah, menyampaikan kebaikan malah dipindah. Nggak berani, Pak, ini sudah otoritas. Saya nanti pindah, wah, jangan-jangan misalkan penelitian di bidang pengungkapan perkara nggak sesuai dengan pimpinan, dipindah dijadi samapta bidang lain. Ya juga. Ini yang terjadi, makanya inilah saya kira sebagai bentuk introspeksi lah terkait obstruction of justice yang melibatkan banyak Polri ini sangat kita sayangkan sekali. Padahal beliau-beliau ini adalah orang yang potensial, ya, padahal kan sudah mendapatkan di Makayasa, seorang Kombes, seorang AKBP, itu kita negara sudah rugi luar biasa besar, Mbak, dengan pendidikan yang dilakukan uang negara sehingga tersandung masalah kasus ini. Tapi nyatanya banyak ya, Prof, seperti itu. Ya itulah menjadi evaluasi. Ya kita harus belajar, Pak. Mudah-mudahan kedepannya menjadi lebih baik dengan kasus ini, Pak. Mudah-mudahan ya, Prof. Profesor Hipnu Nugroho, terima kasih ya, Prof, sudah bergabung bersama kami di Breaking News TV One. Terima kasih juga sudah memberikan informasi kepada kami dan juga pemirsa TV One. Terima kasih, Prof. Sehat selalu. Terima kasih, Mbak Ana. Matur nuwun.